Sebelum masuk ke videonya, Mimin ingetin ya bahwa ini adalah review dari manga aslinya. Jadi jika teman-teman ingin melihat versi fullnya, kalian bisa membacanya di web legal atau membeli komiknya di tempat kalian sebagai apresiasi bagi kreatornya. Berjumpa kembali dengan saya di Manvlog. Semoga kalian sehat dan bahagia selalu. Di video kali ini saya akan melanjutkan Menwa Pembunuh Overpower. Bagi kalian yang baru menonton di channel ini, saya sarankan untuk menonton video sebelumnya supaya videonya nyambung. Langsung saja kita mulai ceritanya. Cerita sebelumnya, kita sudah diperlihatkan Bos Wang yang mau menghajar Roland dan menyuruh kocok-kocoknya untuk menghajar Roland. Tetapi sebelum kocok-kocok bisa menghajar Roland terlebih dahulu menyerang Bos Wang. Roland mencekik dan mengangkat Bos Wang hingga sesak napas. Lalu Roland meminta uang keamanan kepada Bos Wang tanpa kekurangan sedikit pun. Ketika uang sudah didapatkan, Roland menyuruh Darren untuk mengembalikan uang kepada murid-murid yang sudah ditodong sebelumnya. Lalu kejadian tak terduga, Roland melemparkan Bos Wang keluar jendela agar tidak bisa balas dendam. Bagaimana cerita selanjutnya? Langsung saja cerita dimulai. Lalu kita diperlihatkan kroco-kroco yang sedang kabur terpirit-pirit karena ketakutan sebab bos mereka sudah dihabisi Roland. Terlalu menakutkan. Pembunuh murid baru itu pembunuh. Bos Wang dibunuh. Cepat kabur. Cepat kabur. Cepat lapor kepada bos besar. Tolong. Sembari kabur terpirit-pirit. Lalu terlihat Darren menghampiri Roland. Sembari terlihat cemas karena Darren pikir bos Wang sudah meninggal. Kakak Roland, aku juga punya adik dalam masalah ini. Aku akan ikut bertanggung jawab. Kamu ini sangat setia ya, tapi kamu tidak perlu bertanggung jawab, dia tidak mati, ucap Roland sembari memakai jaketnya. Ucap Darren yang kaget karena ucapan Roland yang mengatakan Wang masih hidup. Lalu kita diperlihatkan di suatu tempat sampah terbaring seseorang yang ternyata itu Bos Wang yang sudah tak berdaya. Bos sekali, ucapnya. Kembali ke Roland yang terlihat sedang berbicara kepada Darren. Ancaman seperti ini harusnya sudah cukup untuk membungkam mereka, ucap Roland dengan tatapan seperti iblis sampai-sampai terlihat seperti iblis di belakangnya. Lihat Roland dengan ekspresi menyeramkan, Darren kaget sampai-sampai berkata, Raja Setan. Scene pun berpindah. Kita diperlihatkan Roland yang sudah keluar gerbang sekolah. Ketika sudah sampai di depan gerbang sekolah, tiba-tiba ada dua orang yang sudah menunggu Roland. Terlihat orang itu berpakaian sangat rapi. Apakah kamu Roland? Bos kami sudah menunggu lama. Silahkan. Orang itu menyuruh Roland menemui bos mereka. Lalu Roland mendekati bos tersebut. Terlihat ada seorang pria yang kemungkinan adalah bos dari orang tadi. Naik, ucap pria itu kepada Roland. Roland pun mematuhi perkataan pria itu. Dan terlihat mobilnya pergi entah kemana membawa Roland. Anak muda, apakah kamu tahu siapa aku? Ucap pria itu kepada Roland. Tahu. Ayah dari Wendy Zheng. Henry Zheng, Anda adalah pembisnis dan donatur yang terkenal, jawab Roland dengan canggung, sembari menggosokkan kedua tangannya. Apakah Anda akan memberikan aku uang sebagai ucapan terima kasih karena aku sudah menolong anak Anda? Anda bisa lihat, aku bukanlah orang yang begitu serakah.
Anda cukup memberikanku beberapa ratus juta saja, aku sudah siap, silakan berikan uangnya kepada aku. Ucap Roland yang berharap diberi uang karena sudah menyelamatkan Wendy. Jadi pria ini adalah ayahnya Wendy ya guys ya, kita panggil saja ayah Wendy. Lanjut. Mumpung kita sedang membahas topik itu, aku ingin mendengar penjelasanmu terlebih dahulu. Dengan menghiraukan perkataan Roland tadi, kamu punya tujuan apa dengan sengaja mendekati anakku? Ucap ayah Wendy dengan tatapan seriusnya kepada Roland. Bos Zeng, apakah itu berarti Anda sedang meragukanku? Ucap Roland menjawab pertanyaan dari ayah Wendy. Saat anakku diculik, identitasmu adalah supir taksi. Kamu kebetulan menolong anakku. Tapi hari ini identitasmu berubah menjadi murid SMA Zing kelas 3. Dan bahkan kebetulan juga masuk ke dalam kelas yang sama dengan anakku. Ucap ayah Wendy bertanya kembali kepada Roland. Roland menjawab sambil mengempaskan napas. Ia berkata, kalau dijabarkan seperti itu, sepertinya memang cukup banyak kebetulan, ucapnya. Itu berarti aku berjodoh dengan anak Anda. Bagaimana kalau Bos Zeng mempertimbangkan aku untuk menjadi menantu Anda? Aku tidak punya banyak permintaan, Anda hanya perlu memberikan beberapa miliar kepadaku, ucap Roland merayu ayah Wendy. Kamu kira aku sedang bercanda denganmu? Ucap ayah Wendy dengan sedikit marah sambil melirik ke arah Roland. Kalau tidak, untuk apa aku mengakui hal yang tidak kulakukan? Kamu kira aku bodoh? Ucapnya. Mendengar ucapan Roland, ayah Wendy pun lalu berkata, Aku akan melaporkan. Belum juga menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba Roland menyadari sesuatu. Tiba-tiba Roland menghempaskan ayah Wendy dengan kakinya keluar mobil. Minggir, ucap Roland sambil tergesa-gesa. Wah, ucap ayah Wendy sambil kaget. Terlihat juga anak buah dari ayah Wendy kaget dengan kejadian tersebut. Sembari berkata, Bos, bodoh, apa yang kamu lakukan? Ucap ayah Wendy. Tetapi kejadian tak terduga, ternyata mobil itu meledak. Yang terlihat menghempaskan ayah Wendy dan Roland. Duar! Boom! Terlihat mobil itu sudah terbakar dengan asap yang hitam pekat. Apa yang terjadi? Di sana terjadi ledakan, cepat lari. Ada orang yang terluka, cepat panggil ambulan. Orang yang di sekitar sana yang melihat kejadian tersebut. Lalu anak buah ayah Wendy mendekati ayah Wendy sembari berkata, Bos, bagaimana keadaan Anda? Aku tidak apa-apa, ucap ayah Wendy sembari memegang perutnya. Lalu Roland mendekati ayah Wendy sembari berkata, di dalam mobil tidak ada orang, coba kamu tebak apakah ini adalah kebetulan atau ini adalah rencanaku? Ucap Roland mengatakan itu kepada ayah Wendy. Ayah Wendy pun dengan keringat masih bercucuran karena kaget dengan kejadian sebelumnya, tidak berkata apapun. Lalu ayah Wendy berkata, aku mencarimu tanpa rencana. Kamu tidak akan mungkin bisa menebak kalau aku akan melewati jalan ini. Orang-orang itu ingin membunuhku. Kejadian seharusnya ada hubungannya dengan kasus penculikan Wendy. Sepertinya aku sudah salah sangka terhadapmu, ucap ayah Wendy sambil memejamkan matanya. Sudahlah, memang susah menjadi orang baik. Sudah biasa orang-orang salah paham terhadapku. Silakan selidiki kejadian hari ini baik-baik. Aku pergi dulu, ucap Roland sembari menjauhi ayah Wendy. Lalu tiba-tiba ayah Wendy berteriak kepada anak buahnya, "Sama orang-orang untuk melindungi Wendy. Kalian harus menyelidiki masalah ini baik-baik. Kalau pelakunya ditemukan, aku akan mengkuliti mereka." "Baik,"
ucap anak buah ayah Wendy. Terlihat mobil yang masih terbakar. Ayah Wendy berkata, "Bawa aku ke rumah sakit terlebih dahulu. Tendangan bocah itu sepertinya mematahkan tulang rusukku," ucap ayah Wendy. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa menekan tombol subscribe supaya kalian bisa menerima notifikasi video terbaru dari Mimin. Jangan lupa juga like dan komennya supaya Mimin semakin semangat lagi untuk upload videonya. Dan bagi kalian yang mau naktir Mimin kopi, linknya tersedia di deskripsi. Oke, untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini saja. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa.